Bayangin seorang pangeran Targaryen yang kesannya keras banget dari luar. Itulah Maekar Targaryen. Badannya gede, kokoh, dan dengan janggut tebal dan mata ungu khas darah naga. Rambutnya pirang pucat hampir putih, dan kalau kena cahaya malah kelihatan kayak perak yang diselipin sedikit emas. Tapi wajahnya nggak sempurna. Ada bekas cacar yang bikin dia makin kelihatan sangar. Dari sikap pun dia orangnya gampang tersinggung dan nggak punya kesabaran. Dia cepat menilai orang dan cepat menjatuhkan hukuman. Gak seperti kakaknya Baelor yang karismatik dan gampang disukai orang. Dan setelah kematian Baelor yang terjadi karena pukulan Maekar sendiri, sifatnya makin keras. Seolah-olah dunia selalu mengingatkan dia pada dosa yang gak sengaja itu. Sebagai pangeran, dia punya lambang khas sendiri. Masih 3 kepala naga Targaryen, tapi menjadi 4 bagian. Baju zirahnya dihias gigi naga hitam di bahu sampai ke punggungnya. Bahkan helmnya juga dipasang gigi naga. Senjatanya bukan pedang, tapi gada besar yang ganas banget kalau kena kepala musuh. Saat naik tahta, mahkota Maekar pun juga beda. Mahkota hitam dari besi dengan ujung tajam yang berdiri di atas lingkaran emas merah. Kesan sangarnya makin kuat. Maekar lahir sebagai anak keempat dari Raja Daeron kedua dan Ratu Miriah Martell. 3 kakaknya adalah Baelor, Aerys, dan Rhaegal. 2 dari anak Daeron ini, yaitu Prince Baelor dan Maekar Targaryen, disebut sebagai sosok yang paling ideal sebagai kesatria dan pewaris. Baelor malah sudah juara turnamen di umurnya yang ke-17 tahun. Semua orang yakin Maekar bakal nyusul kemampuan itu. Tapi sebagai anak keempat, dia jelas nggak diharapkan untuk jadi raja, jadi hidupnya pun berjalan ke arah lain. Dia menikah muda dengan Lady Diana Dane dan punya 6 anak. Daeron, Aerion, Aemon, Daela, Aegon, dan Rhae. Dia kemudian diberikan Summerhall sebagai kediamannya sendiri. Waktu pemberontakan Blackfyre pertama pada tahun 196 After Conquest, Maekar jadi salah satu komandan utama pasukan Targaryen. Di sana, dia punya momen heroik. Dia yang memegang garis depan dan menghentikan serangan gila pamannya, yaitu Aegon Reverse atau Bitter Steel. Sementara Baelor menyerang dari belakang, Maekar jadi tombak kokoh yang menahan hantaman pasukan pemberontak. Dari momen itu muncul lagu The Hammer and the Anvil. Baelor jadi palu dan Maekar jadi landasannya. Tapi meskipun dia berperan besar, banyak orang lebih memuji Baelor dan menyalahkan keputusan buruk Daemon Blackfyre sebagai alasan utama kemenangan. Kebanggaan Maekar kena pukulan lagi. Dia selalu merasa hidupnya di bawah bayang-bayang kakaknya. Sekitar tahun 207 atau 208 After Conquest, Raja Daeron kedua mulai merasa keluarga mereka punya terlalu banyak calon pewaris. Jadi dia ngirim Aemon Targaryen, anak ketiga Maekar, ke Citadel untuk jadi Maester. Maekar jelas gak senang, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Lalu istrinya, yaitu Diana Dane, meninggal dunia sebelum tahun 209 After Conquest, dan situasi itu makin berat buat dia. Lalu datang turnamen besar di Ashford Meadow pada tahun 209 After Conquest. Turnamen ini jadi salah satu titik terburuk dalam hidup Maekar. Dia datang untuk melihat Daeron dan Aerion bertanding. Aegon, anak bungsunya, seharusnya jadi pengawal Daeron, tapi Daeron malah mabuk sebelum sampai lokasi. Aegon kabur dan menyamar jadi Aek, lalu ikut seorang Hedge Knight bernama Duncan the Tall. Aerion juga bikin masalah besar. Dia membunuh kuda lawannya dalam pertandingan joster secara sengaja dan mempermalukan dirinya sendiri. Saat Sir Duncan membela seorang tukang boneka bernama Tansel dari perlakuan Aerion, si Aerion ini malah menantang Duncan di Trial of Seven. Maekar mendukung Aerion dan percaya pada tuduhan Daeron bahwa Duncan menculik Aegon. Selama Trial of Seven, Maekar ikut bertarung. Dia berada di satu arena dengan Baelor dan Lord Lyanel Baratheon yang berada di pihak Duncan. Di sana nasib buruk kembali menghantuinya. Gada besar yang dia ayunkan mengenai helm Baelor. Baelor sempat selamat, tapi ketika helmnya dilepas oleh Steely Pay, cedera itu ternyata fatal. Baelor meninggal tak lama kemudian. Sejak itu Maekar ngerasa orang-orang memandangnya sebagai Kinslayer.
Meski kejadian itu murni kecelakaan, setiap tahun dia selalu mengenang kematian Baylor dengan penyesalan mendalam. Setelah itu Mekkar mengambil langkah tegas. Aerion diusir ke Free Cities, Duncan diberi tawaran untuk jadi pengawal pribadinya agar bisa menjadi panutan untuk Aegon. Duncan menolak, dan Mekkar akhirnya mengizinkan Aegon ikut Duncan sebagai muridnya. Dia hanya meminta Aegon menjaga jati diri dengan mencukur rambut, atau mewarnainya, dan yang terakhir memberinya cincin bersegel pribadi sebagai identitas darurat. Lalu dunia kembali berubah. Raja Darren kedua meninggal dunia karena Great Spring Sickness terjadi di tahun itu. Begitu juga dua cucunya, yaitu Pangeran Valar dan Mataris. Raja Aerys pertama naik tahta dan menunjuk Bloodraven sebagai tangan raja. Mekkar merasa dirinya lah yang harusnya menjadi Hand of the King. Konflik dengan Bloodraven pun gak bisa dihindari. Mekkar pun memilih mundur dari istana dan pulang ke Summerhall. Banyak orang bilang dia lebih banyak murung dan merenung di sana. Beberapa tahun kemudian, di turnamen White Walls pada tahun 212 After Conquest, ada rumor yang menyebut Mekkar ingin membunuh Aerys. Aegon alias Ek langsung membela nama ayahnya dengan memukul Squire yang ngomong macam-macam. Saat pemberontakan Blackfyre kedua mulai runtuh, banyak bangsawan takut bagaimana Mekkar akan bereaksi. Setelah kematian mendadak Pangeran Rhaegal pada tahun 215 After Conquest dan anaknya Aelor pada tahun 217 After Conquest, Raja Aerys kehabisan pewaris. Tinggal Mekkar jadi satu-satunya saudaranya yang masih hidup. Jadilah, Mekkar diangkat sebagai Prince of Dragonstone dan menjadi pewaris yang sah. Terakhir, saat pemberontakan Blackfyre ketiga pecah pada tahun 219 After Conquest, Mekkar menunjukkan kepemimpinannya yang kuat. Bittersteel ditangkap, Bloodraven dan Aerion mendesak agar dia dieksekusi. Tapi Aerys memilih memberi kesempatan hidup dan mengirim Bittersteel ke Night's Watch. Meski akhirnya Bittersteel berhasil melarikan diri, dan peristiwa itu tetap menunjukkan posisi Mekkar sebagai figur penting yang kuat, keras, dan selalu membawa bayang-bayang takdir yang tragis dalam hidupnya.